Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Halim dengan NIM 20552011110021. Di sini saya akan menyampaikan tentang teknologi Wi-Fi. Teknologi informasi khususnya jaringan komputer berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang memanfaatkan jaringan komputer. Hal ini bisa dilihat semakin banyaknya organisasi dan perusahaan yang menggunakan jaringan komputer untuk melancarkan urusan perusahaan. Dari perkembangan teknologi jaringan software maupun hardware-nya, jaringan komputer dapat dikelompokkan yang terdiri dari 3 jenis, diantaranya adalah LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Dalam membangun suatu jaringan komputer dibutuhkan teknik dalam bidang jaringan, namun pada kenyataannya tidak banyak yang menguasai pengetahuan tersebut dibandingkan dengan para pengguna internet. Wi-Fi adalah protokol jaringan nirkabel yang digunakan oleh perangkat komputer untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Istilah Wi-Fi sendiri digunakan untuk menyebutkan LAN atau Local Area Network, jenis wireless atau nirkabel berdasarkan standar protokol jaringan 802.11e. Bagi beberapa orang, istilah Wi-Fi seringkali disamakan dengan internet. Padahal Wi-Fi adalah protokol perantara yang membawa koneksi internet dengan standar koneksi nirkabel. Sehingga dengan Wi-Fi kamu dapat menangkap sinyal internet tanpa harus menggunakan jaringan kabel. Untuk rumusan masalah, bagaimana kita bisa mengetahui apa itu jaringan Wi-Fi, jenis-jenis Wi-Fi, dan juga mengetahui sejarah dan penemu jaringan Wi-Fi. Tujuannya yaitu untuk mengenal apa itu jaringan nirkabel atau Wi-Fi, untuk mempelajari sejarah dan penemu jaringan Wi-Fi, untuk mengetahui jenis-jenis jaringan Wi-Fi. Manfaatnya dapat mengenal dan memahami apa itu jaringan Wi-Fi, dapat mengetahui sejarah dan penemu jaringan Wi-Fi, dapat mengetahui jenis-jenis jaringan Wi-Fi. Lanjut ke pembahasan. Pengertian Wi-Fi. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau Wireless Local Area Network atau WLAN yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11, standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau 802.11b. Seperti 802.11g saat ini sedang dalam penyusunan. Spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan, mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya. Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal atau LAN. Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan jaringan nirkabel dan jaringan lokal atau LAN. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel atau wireless card atau personal digital assistant atau PDA untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan access point atau dikenal dengan hotspot. Lanjut ke sejarah teknologi Wi-Fi. Penggunaan Wi-Fi saat ini tidak dapat dipisahkan di kehidupan sehari-hari. Untuk mengakses jaringan internet, teknologi satu ini juga sudah lebih mudah ditemukan di berbagai tempat, mulai dari rumah, sekolah, kantor, kafe, hingga kedai. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop dan ponsel
untuk mengakses internet. Melalui Wi-Fi kita dapat mengakses internet dengan mudah tanpa harus menghubungkan perangkat lewat kabel. Melihat penggunaan Wi-Fi yang masif saat ini, tentu teknologi satu ini memiliki sejarah panjang. Teknologi satu ini ditemukan oleh artis populer Hollywood. Ia adalah Hedy Lamarr. Hedy Lamarr lahir pada tanggal 9 November tahun 1914. Lahir di Wina, Australia. Dirinya tak hanya memiliki paras cantik memukau, namun juga otak yang jenius. Di sela-sela kesibukannya sebagai artis, ia ternyata memiliki hobi meneliti. Menjadi artis Hollywood yang populer juga justru menguntungkan dirinya dalam bidang penelitian. Dari sini ia dapat memiliki akses untuk bersosialisasi dengan tokoh-tokoh penting seperti John F. Kennedy dan Howard Hughes. Dari mereka ia mendapat peralatan penting untuk menjalankan berbagai eksperimen yang dibuatnya. Ternyata di samping memiliki paras yang cantik, wanita ini juga dianggap mempunyai otak yang sangat jenius. Hal ini terbukti di tahun 1942, di mana Hedy Lamarr berhasil mematenkan produknya yang disebut dengan sistem komunikasi rahasia yang memakai frekuensi radio dalam bertukar data. Produk tersebut dianggap menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat dan penting di dalam teknologi komunikasi. Dia mengembangkan kontribusinya pada sejarah Wi-Fi bersama dengan komposer avant-garde George Attal. Pertemuan ini membuat Lamarr ingin mengajak George untuk membantunya dalam membuat alat yang dapat membantu dalam sinkronisasi. Dalam proyek musik, komposer Attal memiliki pengalaman luas dengan sinkronisasi pemain piano atau pianoles. Keduanya mengambil inspirasi dari ini untuk mengembangkan sistem komunikasi rahasia untuk kendali jarak jauh torpedo. Berdasarkan mekanisme lompatan frekuensi yang beralih di antara 88 frekuensi berbeda, pada tahun 1942 mereka pun menerima paten untuk sistem ini. Penemuan ini yang kemudian dinamai dengan frekuensi hopping. Namun saat ini namanya diubah menjadi spread spectrum dengan ide dasar yang sama. Dan lanjut ke keunggulan dan kekurangan teknologi Wi-Fi. Keunggulan Wi-Fi yang pertama, kenyamanan. Dengan sifatnya yang nirkabel, pengguna Wi-Fi bisa lebih nyaman mengakses internet dari semua lokasi yang terjangkau area Wi-Fi. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi berada di suatu tempat saja untuk dapat menggunakan internet. Keunggulan yang kedua, mobilitas. Berkat adanya jaringan nirkabel, kamu dapat mengakses internet dengan lebih fleksibel di mana saja. Keunggulan yang ketiga, produktivitas. Penggunaan Wi-Fi dapat meningkatkan produktivitas, terlebih jika kamu membutuhkan jaringan internet untuk dapat bekerja. Wi-Fi memungkinkan kamu untuk tetap terhubung dengan internet meskipun kamu berada di tempat yang berpindah-pindah. Keunggulan selanjutnya, perluasan. Jaringan Wi-Fi nirkabel hanya membutuhkan router maupun antena tambahan untuk memperluas jangkauannya. Berbeda dengan jaringan kabel yang memiliki struktur kabel kompleks untuk dapat memperluas jangkauan. Kemudian keunggulan selanjutnya, penggunaan. Kelebihan lain Wi-Fi adalah penggunaannya yang mudah, hanya perlu menghubungkan perangkat komputer dengan Wi-Fi untuk dapat menikmati akses internet, sedangkan jaringan kabel memerlukan kabel tambahan jika ingin menambahkan pengguna.
Kemudian keunggulan selanjutnya biaya. Biaya pemeliharaan yang dibutuhkan WiFi nirkabel akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan biaya perawatan jaringan kabel. Kemudian lanjut ke kekurangan WiFi. Kekurangan yang pertama, tingkat keamanan. Proses instalasi dan pemeliharaan jaringan wireless perlu menjadi perhatian serius. Kalau tak dilakukan dengan baik, jaringan internet wireless memiliki tingkat keamanan yang sangat rentan. Hacker dapat dengan mudah terhubung ke jaringan dan sekaligus mengambil berbagai data penting yang ada di dalamnya. Kekurangan yang kedua, bandwidth yang terbatas. Dibandingkan dengan internet kabel, jaringan wireless punya kapasitas bandwidth relatif lebih kecil. Selain itu, bandwidth yang terbatas juga berpotensi dicuri oleh tetangga ketika jaringan tidak terlindungi oleh password yang kuat. Karena bandwidth yang terbatas, kapasitas pengguna internet dari jaringan wireless tidak terlalu banyak. Kalau angka penggunanya melebihi kapasitas, kamu bakal mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Kekurangan selanjutnya, kecepatan. Kamu juga akan berhadapan dengan tingkat kecepatan internet yang relatif lebih lambat dibanding internet kabel. Kecepatan transmisi data tergantung pada lokasi. Kalau memperoleh sinyal WiFi yang kuat, kamu bisa menikmati akses internet secara nyaman. Situasi sebaliknya bakal terjadi kalau kamu mendapatkan sinyal WiFi yang lemah. Kekurangan WiFi berikutnya, biaya awal. Biaya instalasi jaringan wireless memang relatif terjangkau. Hanya saja, investasi awal yang perlu dikeluarkan untuk membangun jaringan tersebut sangat tinggi. Alasannya, jaringan wireless memerlukan perangkat yang lebih spesifik dibanding jaringan kabel. Kekurangan selanjutnya, rawan gangguan. Terakhir, kamu perlu waspada terhadap berbagai gangguan koneksi internet. Ada banyak faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada kualitas jaringan internet, termasuk diantaranya adalah hujan badai, kabut, radiasi, dan semacamnya. Kemudian kita lanjut ke jenis teknologi WiFi. Yang pertama, IEEE 802.11a. Dibuat pada tahun 1999, versi WiFi ini bekerja pada pita 5 GHz. Hal ini dilakukan dengan harapan agar tidak mendapatkan banyak gangguan karena banyak perangkat seperti kebanyakan telepon nirkabel. Juga menggunakan pita 2,4 GHz. 802.11a juga cukup cepat dengan kecepatan data maksimum mencapai 54 Mbps. Namun frekuensi 5 GHz memiliki lebih banyak kesulitan dengan objek yang berbeda di jalur sinyal, sehingga jangkauannya seringkali buruk. Dan jenis WiFi yang kedua adalah IEEE 802.11b. Dibuat pada tahun 1999, standar WiFi ini menggunakan pita 2,4 GHz yang lebih umum dan dapat mencapai kecepatan maksimum 11 Mbps. 8,211b adalah standar yang memulai popularitas WiFi. Jenis WiFi yang ketiga, IEEE 802.11g. Dirancang pada tahun 2003, standar ini meningkatkan kecepatan data maksimum menjadi 54 Mbps sambil mempertahankan penggunaan pita 2,4 GHz yang andal. Hal ini mengakibatkan adopsi standar secara luas. Jenis WiFi yang keempat, IEEE 802.11n. Diperkenalkan pada tahun 2009, versi ini memiliki adopsi awal yang lambat. 802.11n beroperasi pada
2,4 GHz dan 5 GHz, serta mendukung penggunaan multi-channel. Setiap saluran menawarkan kecepatan data maksimum 150 Mbps, yang berarti kecepatan data maksimum standar adalah 600 Mbps. Dan lanjut ke fungsi Wi-Fi. Pertama, untuk menghubungkan perangkat ke internet. Fungsi Wi-Fi yang pertama adalah untuk menghubungkan perangkat ke internet. Wi-Fi dapat menghubungkan perangkat elektronik seperti PC, laptop, maupun smartphone yang kompatibel Wi-Fi ke jaringan internet tanpa perlu menggunakan kabel, sehingga lebih praktis dan cepat. 2. Fungsi yang kedua, berbagi file atau data. Fungsi Wi-Fi yang kedua adalah berbagi file atau data. Perangkat yang mendukung Wi-Fi memungkinkan untuk dapat saling berbagi file atau data dengan lebih mudah tanpa perlu menggunakan kabel. Kemudian fungsi yang ketiga, menghubungkan antar perangkat. Fungsi Wi-Fi yang ketiga yaitu membantu menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Dengan keberadaan Wi-Fi, Anda bisa menghubungkan ponsel pintar Anda ke perangkat komputer atau laptop tanpa perlu menggunakan USB. Namun, dengan syarat kedua perangkat harus mendukung perangkat wireless. Fungsi yang keempat, modem dari ponsel. Fungsi Wi-Fi yang terakhir adalah dapat membuat ponsel pintar Anda berperan sebagai modem, bukan hanya sebagai penerima sinyal Wi-Fi saja, namun ponsel yang Anda miliki juga bisa menjadi modem portable atau pemancar sinyal radio atau hotspot, sehingga jika dihubungkan ke perangkat lain yang kompatibel dengan Wi-Fi, maka perangkat tersebut dapat mengakses internet. Lanjut ke kesimpulan. Wi-Fi adalah protokol jaringan nirkabel yang digunakan oleh perangkat komputer untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Istilah Wi-Fi sendiri digunakan untuk menyebutkan LAN atau Local Area Network jenis wireless atau nirkabel berdasarkan standar protokol jaringan 802.11e. Terdapat 4 jenis teknologi Wi-Fi, yaitu IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, dan IEEE 802.11n. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.